Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan berjumpa dengan bulan Sya'ban, bulan yang penuh berkah. Semoga Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkecukupan rezeki, dan pastinya dalam keadaan semangat untuk menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini mungkin agak sepi karena banyak dari jamaah kita yang bertugas menjadi abdi negara. Semoga yang bertugas diberikan kesehatan karena cukup berat tugas ini, diberikan kesehatan, diberikan keikhlasan agar bisa menjadi pahala. Adapun hasil kita belum tahu, belum ada pengumuman, tetapi yang bisa Ustadz pastikan sesungguhnya yang menang adalah kita yang memberikan suara karena mengikuti hati nurani. Hati nurani yang tunduk kepada Allah. Baik nanti pilihannya menang atau kalah. Jadi bagi kita rakyat ini, yang menang itu adalah orang yang datang ke TPS memberikan suaranya, bukan karena kepentingan-kepentingan yang sementara, tapi lebih karena mengikuti hati nurani. Hati nurani yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu saja nanti siapapun yang menang, semoga bisa menjadi pemimpin yang terbaik untuk semua, ya, bukan sekedar yang memilih saja, tetapi untuk siapapun. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita seputar adab-adab dalam mendidik anak. Pada pertemuan yang lalu sudah 4, bahwasanya mendidik anak itu ya diawali dari memilih istri yang baik, karena istri akan menjadi sekolah, akan menjadi ibu yang mendidik anak-anak kita. Yang kedua, apa yang kita sebutkan kemarin, berusaha keras untuk memenuhi nafkahnya, bekerja, suami begawe untuk kemudian memenuhi hajat, terutama hajat pokoknya, makan, minum, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, ya. Yang ketiga, memerintahkan anak untuk sholat di saat umur 7 tahun dan diizinkan untuk memberikan pelajaran yang lebih keras, bahkan sampai memukul yang mendidik di saat umur 10 tahun. Dan yang keempat, memisahkan tempat tidur anak-anak kita di saat berumur 10 tahun. Tidak boleh lagi meski lanang sama lanang, apalagi lanang sama betino sama perempuan, pisah.
ketika umurnya sudah 10 tahun. Meski bahasanya atau bab kita ini tarbiyah orang tua kepada anak, tetapi apa yang dikaji ini juga berlaku bagi paman kepada ponakannya, guru kepada murid-muridnya, ya, bahkan kakek nenek kepada cucung-cucungnya. Jangan sampai kaget, oh ini mah urusan wong tua. Enggak, ini bisa juga dipraktekkan jadi pegangan bagi orang-orang yang kami sebutkan tadi. Walaupun sudah barang tentu yang menjadi tanggung jawab dan akan ada hisabnya adalah orang tua. Baik, adab yang kelima, tansyi'atuhum 'ala al-'aqidatis shahihah wa ta'miqu silatihim billah. Wajib bagi orang tua menanamkan akidah, keyakinan yang benar dan memperkuat hubungan dia, anak itu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati. Jadi orang tua itu tidak sekedar memenuhi makan minum baik. Kenalkan Allah kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya Ustadz? Banyak ya, bisa dengan cerita, bisa dengan praktek. Misalnya ketika memberikan hadiah kepada si anak, ini nak ada hadiah, oh makasih papa, misalkan makasih mama, iya, tapi jangan lupa nak, ini semua dari Allah, ini semua dari Allah. Walaupun si anak mungkin belum menangkap 100% dari ucapan itu, tapi setidaknya sekali dia dengar, 2 kali dia dengar, setiap kali mendapatkan nikmat, wong tuanya selalu mengatakan, jangan lupa nak, ini galo-galo dari Allah. Nanti masuk ke alam bawah sadarnya, tertanam dalam hatinya, sumber kenikmatan itu adalah Allah. Luar biasa kalau anak itu tumbuh dengan hati yang meyakini segala kenikmatan yang dia dapat itu dari Allah. Dan ini bukan lebay, kayak sangka wong lebay nian, bukan lebay. Begitulah cara menanam akidah. Atau misalnya biasanya kalau anak-anak kecil suka takut geledek, ya, petir, di mana dia mencari perlindungan? Ke ayahnya. Begitu ayahnya meluk memberikan perlindungan, jangan takut nak, jangan takut, ya. Insya Allah Allah melindungi kita, Allah sayang kita. Jangan takut nak, ada bapak di sisimu. Jangan takut. Boleh, tetapi jangan ya sampai itu yang hanya tertanam di dalam hati si anak. Tanamkan, ledek nak, jangan takut nak, jangan takut. Insya Allah Allah melindungi kita. Dan lain sebagainya. Kenalkan si anak ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia umur baligh, bahkan bila perlu seterusnya. Dan ini ada dasarnya, ada dalilnya. Lihat, kita kalau mau nyontoh Nabi Muhammad, uswatun hasanah, suri tauladan kita. Suatu hari beliau memanggil sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini statusnya sepupu Nabi karena beliau anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, adiknya ayah daripada Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, sepupu, cuma umurnya jauh. Kurang lebih ketika Nabi meninggal, umur Ibnu Abbas ini baru 13 tahun. Artinya hampir 50 tahun jarak umurnya itu. Satu hari dipanggil dengan kalimat yang sangat lembut, ya gulam, duhai anakku, duhai sepupuku, ya gulam, duhai anakku, inni u'allimuka kalimat, aku
ingin mengajarkanmu beberapa kalimat saja. Nah, ini penting kalau nak ngajari anak, jangan pakai kalimat-kalimat yang berat. Pertama, pakai kalimat yang bagus. Anakku, sayangku, kebanggaanku, ya. Pakai kalimat jangan, sini, jangan, mana itu. Ya. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat saja. Nah, ini penting juga dalam mengajar itu, jangan bikin yang nak dengar itu, yang orang yang mau dengar udah ketakutan dari awal. Misalnya, sini nak, bapak nak panjang lebar ngomong sama kamu. Nah, nak panjang lebar, takut uang. Baru belum ngomong baik sudah mau panjang lebar. Enggak, Rasulullah hanya mengatakan, sini nak, aku ingin menasihatimu beberapa kalimat saja. Begitu sama anak-anak, bukan ngajar di mata kuliah di kampus sejam 2 jam. Singkat saja tapi mengena. Nah, ini penting dalam memilih kata. Upayakan ketika menasihati seseorang itu jangan sampai orang itu merasa beban, ya, dengan kalimat kita. Apa yang ingin disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan bagaimana Nabi menanamkan akidah sejak dini hari, sejak anak-anak masih kecil. Ihfazillah, kata Rasulullah, jagalah hak Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya, jagalah hak-hak Allah, jagalah sholat, jagalah akhlak, ya. Jagalah perintah-perintah Allah, pasti Allah akan menjaga hakmu juga. Ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah hak-hak Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Artinya selalu perlindungan Allah menyertaimu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kamu minta tolong, ada kesusahan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan nih Pak. Wa'lam, ketahuilah wahai anakku, annal ummata, bahwasanya seluruh umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah anakku, andaikan seluruh penduduk manusia ini di bumi ini sepakat berkumpul untuk memberimu manfaat, memberimu kebaikan, sesungguhnya mereka tidak bisa memberikanmu manfaat apa-apa kecuali yang memang sudah dicatatkan oleh Allah untukmu. Artinya apa? Segala kebaikan yang kamu dapat itu, nak, walaupun sedunia ini ingin memberimu sesuatu, mereka tidak bisa memberi apa-apa kecuali memang apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, walau ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Andaikan seluruh dunia ini bersekongkol nak membunuhmu, mau membahayakanmu, ingin mencelakaimu, ketahuilah mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang memang sudah jadi takdir kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena diangkat dan tinta sudah kering. Maksudnya kiasan, kalau catatan takdir sudah selesai, tinggal berlaku apa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seorang anak, ya, yang ditanamkan nilai begitu, nah, ketahui nak, galau-galau di dunia ini nak, baik buruknya,
ada wong nak berbuat baik sama kamu, ataupun ada orang mau berbuat jahat sama kamu, itu semua sudah dicatat. Nah, kira-kira apa yang muncul dalam hati anak yang tumbuh dengan akidah semacam itu? Keberanian, berani untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Toh yang akan terjadi apa yang sudah dicatat oleh Allah. Makanya nanti kalau kita mengikuti perjalanannya Ibnu Abbas, nanti begitu ada muncul Khawarij. Khawarij itu ya separatis, orang-orang yang memerangi Sayyidina Ali, mau bunuh Sayyidina Ali, berkumpul di satu tempat. Tahukah kita siapa yang berani datang ke markasnya, mengajak dialog, minta mereka taubat? Setelah nanti nih Rasulullah sudah meninggal, dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sudah meninggal, dipimpin oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal, dipimpin oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman meninggal, dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi. Di era Sayyidina Ali ini ada kelompok namanya Khawarij yang biasanya membunuhi orang-orang yang berbeda dengan mereka, termasuk nak membunuh Sayyidina Ali, mau membunuh pemerintahan yang resmi. Mereka punya markas, punya senjata, punya benteng, kumpul di satu tempat. Siapa yang berani mendatangi mereka? Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas izin sama Sayyidina Ali, izinkan aku berjumpa dengan mereka. Oh jangan, kaget. Sahabat yang lain melarang, jangan, kaki kamu dibahayakan. Ibnu Abbas tidak gentar, berangkat dia datang ke markasnya langsung. Kenapa berani? Sejak kecil sudah ditanamkan oleh Rasulullah, walaupun sedunia ini nak bunuh kamu, kalau itu tidak dicatat oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz, gak akan terjadi. Nah, ada keberanian. Jadi Ustadz ketika membaca kisah Sayyidina Ibnu Abbas mendatangi Khawarij itu terbayang, bayangannya beginilah Pak, kurang lebih ya, walaupun tidak sama. Ada orang ulama misalnya datang ke Papua sana, atau kalau dulu di Aceh lah, kalau Papua anggaplah Kristen di Aceh Gam, wong Muslim galau, berani dia datang ke markasnya sana tanpa senjata. Kira-kira dari mana keberanian itu? Keberaniannya karena sejak kecil sudah ditanamkan dalam hatinya oleh Nabi Muhammad SAW. Andaikan seluruh manusia bersekongkol membunuhmu, membahayakanmu, mencelakaimu, mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang memang sudah dicatat oleh Allah untukmu. Sama. Ini penting untuk ditanam, apalagi di zaman ya Allah beratnya hidup ini sekarang. Akidah rasanya murahnya, ya murah sekali. Aliran sesat makin banyak, terutama masalah ekonomi. Bosnya mengatakan kamu kalau mau kerja di sini harus pakai baju santer kelas, harus bla 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 bla. Berani nggak sang anak mengatakan, bos ini beneran nggak ada toleransi bos, saya izin bos untuk yang ini, yang lainnya saya ikuti bos, cuma yang ini saya tolong sih bos, jangan bos. Nggak bisa. Kalau orang itu punya keberanian, punya iman, dia akan kata ya sudah bos, kalau memang itu tidak ada toleransi dan tidak ada pilihan, saya pamit untuk tidak lanjut kerja di sini. Itu namanya orang berakidah. Tapi yang terjadi apa? Banyak yang kaget, kami makan apa Ustaz? Kalau kami tidak pakai riba, kaget makan apa Ustaz? Lah, terus Allahnya ditaruh di mana itu? Di hatinya di mana? Ketika baru masalah rizki yang berapa sih? Ya. Nah, ini pentingnya menanamkan akidah. Jangan sampai orang tua acuh, kaget bae lah Ustaz, besar dewek ngaji dewek dia. Tidak. Ini tugas orang tua. Cara prakteknya Bapak Ibu, cara mempraktekannya ya tadi. Kalau ngajak jalan-jalan sudah selesai, bilang apa? Makasih, alhamdulillah.
Alhamdulillah, ini semua dari Allah nak ya. Paham tak paham sebutkan baik dulu, sampai kalimat itu betul-betul masuk ke dalam hatinya. Nah, itu cara menanamkan akidah salah satunya ya. Sembari mengajarkan dia ke TPA, ajak dia ke taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya. Yang berikutnya, membiasakan sang anak untuk beradab atau berakhlak mulia dan meluruskan kesalahan mereka. Jangan acuh orang tua. Misal ada lagi makan, misalnya lagi makan di meja makan, misalnya ada anaknya minum tangan kiri gini, salah nggak itu? Salah. Bagaimana sikap orang tua? Biarlah Ustaz masih kecil. Tidak. Sejak dari situlah kita nanamkan akhlak yang mulia itu. Nak, tangan kanan nih. Oh iya, langsung. Dan itu langsung dicontohkan Nabi. Ketika Rasulullah SAW sedang makan, ada anak itu mau ngambil makanan yang jauh-jauh. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, duhai anakku, semillah, jangan lupa baca bismillah. Kul biyaminik, makan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di hadapanmu, jangan ngambil yang jauh-jauh. Biasakan orang tua mendidik itu. Ada si anak kencingnya berdiri, ya kencingnya berdiri. Nah, duduk nak. Kalau kencing duduk ya, pintar ya, duduk ya. Duduk. Ada anak ngomongnya kotor, ya. Wah, kalimat yang semacam ini saya sedih sekali ketika melihat ada anak baru SD sudah ngomong nama binatang sama temennya, tolol, goblok, lolo. Dan wong tuanya bilang baik, jangan, tegur, luruskan, tidak boleh. Walaupun kadang-kadang yang sangat disayangkan, kalimat itu justru dipelajari dari bapak ibunya di rumah. Wong tuanya yang biasa ngomong dasar sebagainya. Akhirnya anak dengar, dicontoh, dipraktekkannya di luar rumah sama teman-temannya. Mohon maaf ini. Dan kalau bisa, bahkan seharusnya, meski dia bukan anak kita, kalau kita dengar ada anak-anak yang mengucapkan kalimat yang tidak pantas, tegur. Tegur dengan cara yang baik. Jangan ngomong begitu, nggak bagus ya. Jangan deh, jangan diulang enak ya, nggak bagus. Kenapa? Kadang-kadang kan kita cuek, dia Ustaz, wong tuanya itu. Enggak, karena nih anak bakal main sama anak kita. Akhirnya terbentuk lingkungan yang buruk. Lah kalau sudah lingkungan yang buruk, anak kita mau dimain kemana? Kemana dia harus bermain? Akhirnya dikurung di rumah, nggak bagus juga. Dibiarkan keluar, nggak bagus juga karena lingkungannya buruk. Ini harus bahu membahu. Ustadznya menyampaikan dalam ceramah, kita yang sudah hadir di majelis ini ingat, kalau di dekat rumahnya ada anak kecil yang kalimatnya kotor, sikapnya nggak benar, misalnya tegur. Jangan main tangan, tapi kaget wong tuanya yang marah. Sampaikan, nggak boleh kayak gitu. Jangan ribut, jangan berantem, jangan kalimat kotor dan lain sebagainya. Biasakan anak ya dididik dengan akhlak yang mulia. Misalnya lagi jalan sama wong tua, tahu-tahu ada ustadznya yang ngajar Iqra, ngajar di TPA. Itu jangan dicuekin. Si anak, nak, ada Pak Ustadz, salamin nak, salamin. Suruh anaknya nyalamin nak. Guru ngajinya, ustadznya, yang wong tua. Ya. Ajarkan cara salaman yang betul kepada gurunya bagaimana. Ya. Saya kemarin negur beberapa mahasiswa datengin kami, salamannya begini. Kamu itu nyium tangan siapa nak? Tangan dewe. Tidak usah cium itu.
Bahkan lebih baik begini daripada begini. Lucu juga ada orang salam. Diajarkan yang baik itu bagaimana, yang sopan bagaimana, diluruskan. Itu udah kuliah. Ya. Makanya luar biasa pondok pesantren itu penting ya. Semoga kalau ada kesempatan pondokkanlah anak-anak kita ya. Dan semoga anak-anak kitanya mau ya. Kira-kira jelas yang kelima ini, mulai dari tutur katanya, cara makannya, cara berdirinya, sampai buang air kecilnya, kita pantau sebisa mungkin akhlaknya sudah terjaga sejak kecil ya. Saya punya kenalan seseorang luar biasa ya, luar biasa. Apa namanya, diajarkan kalau ada tamu ya, ada tamu itu upayakan anak lanang kita yang menyajikan, yang perempuan, ibu, istri kita, anak gadis kita menyiapkan di dapur. Begitu sudah mau diserahkan kepada tamunya, cukup istrinya ngasih syarat, Pak, Kak, udah siap, nanti anak bujangnya suruh ngambil, suruhnya dia. Oh, itu mengajarkan ketawaduan, itu mengajarkan kerendahan hati. Begitu tamu sudah pulang, upayakan anak gadisnya yang bersihkan. Itu praktek-praktek dalam mendidik anak ya, yang harus menjadi perhatian orang tua. Jangan, aku lah begawe, setelah capek, tidak bisa mikir lagi yang itu. Jangan. Itu tugas kita. Jadi bapak itu ya begitu. Ya. Yang berikutnya, yang ke berapa? 7. Ini penting ini. Al-adl bainal aulad, bersikap adil terhadap anak-anak. Anaknya 5, anaknya 4, orang tua harus bersikap adil. Karena begitu terasa ketidakadilan, mulai anak itu akan muncul kedengkian. Bisa-bisa dia musuh sama saudaranya sendiri, sama kakaknya sendiri, sama adiknya sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami baca berita di surat kabar, ada orang bunuh ibunya. Nauzubillah. Anak bunuh ibunya. Jadi dia kuliah kalau tidak salah di Jawa gitu ya, aslinya wong Kalimantan, balik kampung karena liburan semester. Sampai di sana ibunya itu, kata dia setelah ditangkap, selalu merendahkan dia, mujid kakak-kakaknya. Oh, kalau anak mama yang ini mah pinter, nggak kayak kamu, susah orangnya diatur. Tiap hari dia omongin begitu, jengkel dia, dibunuh ibunya. Na'udzubillahi min. Walaupun tidak benar, tapi ya tidak ada asap jika tidak ada apinya, ada arang. Hati-hati kalimat-kalimat sama anak, sikap itu harus bersikap adil ya. Adil itu tidak harus sama. Adil itu menempatkan sesuatu pada, ya jangan juga anak kuliah sangunya 20.000, anak SD 20.000 juga. Yang untung yang mana? Yang SD. Sekarang dibalik, anak SD gajinya sangunya 2.000, kakaknya yang kuliah 2.000 juga. Itu namanya adil nak? Bukan adil pak, mati aku mah ini, bensin beda terbeli 2.000 ya. Itu jadi adil itu bukan berarti sikap-sikap. Hati-hati itu kalimat orang tua sama anak, jangan suka banding-bandingin. Walaupun pada kenyataannya memang anak itu ya punya nasibnya masing-masing. Ada anak yang pintar, sukses, ada anak yang mungkin gak sukses, minder, kakaknya lah dapat gawean, adiknya lah dapat gawean, dia belum dapat gawean, nganggur di rumah, sudah coba cari macam-macam.
Wong tuanya cuma marah-marah baik, jangan kesinggung dia. Yang sabar ya nak. Seharusnya orang tua itu menjadi penguat, yang sabar nak. Yang sabar, insya Allah pada waktunya kamu dapat kerja. Yang penting kamu semangat cari. Bukan kau ini beda nian sama kakakmu. Kakakmu itu jangan kesinggung. Yang begitu rasa keadilan apa? Yang kadang-kadang menyakiti hati. Ya. Jangan sampai orang tua harus bersikap adil. Ya. Pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kesaksian Nabi. Ya. Nabi, aku nak ngenjuk tahu. Barusan salah satu anakku sudah kuberi sesuatu tapi yang lain enggak aku kasih. Apa kata Rasulullah? Ushhidu ala jawr. Aku tidak akan memberikan persaksian kepada kezaliman. Enggak boleh begitu. Ngasih cuma anak yang siko enggak dikasih. Ya. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum. Dan bersikap adillah kamu terhadap anak-anakmu. Iya, harus bersikap. Lebaran misalnya, beli baju baru, anaknya 3, yang dibeli cuma 2. Oh ya, alangkah sakitnya yang siko itu. Lebih baik kalau memang nggak bisa beli semua, nggak usah beli. Ada beberapa waktu ya, ada video kalau nggak salah di Uzbekistan atau di daerah-daerah Asia. Ayahnya pulang dari merantau, kelihatannya membelikan HP buat gadisnya yang pertama. Wah, senengnya dicium papahnya sampai nangis terharu. Adiknya yang jarak umurnya mungkin 2-3 tahun cuma ngelihat senyum, tapi senyum yang kepaksa, air matanya netes. Apalah kira-kira itu? Ya Allah, ayahku cuma ingat sama ayuku baik. Rupanya di kantong sebelah kirinya sudah ada HP juga buat dia. Wah, dia langsung hilang itu rasa kekhawatiran, iri. Kenapa? Sikap adil. Ya. Dari hal yang kecil, goreng telur. Ustadz ingat nih, Ustadz ini termasuk hobi telur ya. Harga mati cak makan telur. Jadi masih kecil, Ustadz sama kakak itu jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 3 tahun. Ya namanya di kampung dulu kalau goreng telur itu motongnya harus di hadapan kita berdua, dijengok. Mama kurang. Jadi kalau mengkel dikit marah gitu. Terus sampai kadang lalu dibelah 2, ditumpuk. Jangan ada yang masih kecil dulu. Sebegitunya. Urusan yang kecil saja, telur, lauk. Jangan ada anaknya diberikan yang enak, dia tidak. Hati-hati. Bersikap adillah kepada, karena bahayanya apa? Selain dia akan merasa terasingkan di keluarga, kaget benci saudaranya, laju musuhin kakak adiknya. Ya. Yang berikutnya, yang ke-8, mulatafatuhum wa muda'abatuhum wa taqbiluhum. Orang tua hendaknya bercandalah sama anak, bermain-main, jangan serius terus. Ya. Jangan, dan ciumlah anak itu. Cium. Ada sebagian orang tua itu kaku nian. Sama wong tua, sama anak itu rasa cium. Ya. Terutama yang bapak. Kalau ibu kenapa tidak kami sebutkan? Kalau ibu biasanya memang, tapi orang tua bapak ini upayakan dekat dengan anaknya. Suatu hari datang orang Arab Badui kepada Rasulullah, melihat Hasan Hussein datang ke Nabi, dicium sama Nabi, dicium, dipeluk. Apa kata orang Arab Badui ini? Nahnul, kami orang Arab ini nggak pernah itu nyiumin anak.
dalam pandangan orang Arab saat itu tidak cium anak bagian dari kewibawaan. Wibawa tuh mak ini nah, bapak itu tegas, garang. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Allah telah mencabut rahmat itu dari hatimu? Apakah Allah telah mencabut rasa kasih sayang itu dari hatimu? Ya. Jadi anak itu dibecanda, bahkan ya lepas tanggalkan itu jabatan, walaupun kita di luar pejabat tinggi ilmu, kalau sudah sama anak, kadang-kadang kita lebih anak-anak dari anak kita, guling-guling macam-macam. Dan ada beberapa pakar yang menganjurkan bapak sering mencium anak di 4 titik. Ini akan menimbulkan rasa anak itu tenang dengan orang tuanya, merasa terlindungi oleh ayahnya. Yang dicium oleh bapak, ya perhatikan, bagian ubun-ubun dicium, diusap, bagian kening yang kedua, yang ketiga bagian pipi kanan dan kiri, dan yang keempat punggung dari tangan si anak. Betul, anak disuruh nyium tangan kita, dibalas, ambil, dicium juga. Begitu. Ini kan udah pilpres ya, Ustadz boleh nyebut nama calon. Kalau kita lihat Pak Anies Baswedan itu, dia dicium tangan anaknya, dia cium lagi tangan anaknya, dia dicium ya tangan dia, dicium anaknya, dia cium lagi tangan anaknya. Itu bagus dalam pendidikan itu. Anak merasa tenang dengan orang tuanya, bukan begini baik sudah, bagusnya dicium balik ya. Dan itu tanda adanya rahmat di dalam hati kita, adanya kasih sayang ya. Mohon maaf misalnya ketika marhaban anak kan dikelilingi itu, walaupun bukan anak kita, selama dia masih kecil, begitu lewat ya, ada wong tuh ya, mungkin saya husnuzon, mungkin dia baru merokok paling ya, jadi tidak enak nak nyium nih, atau tangannya bau. Tapi kalau kita yang hadir di sini kebetulan tangannya bersih, banyak, cium keningnya, doakan, usap kepalanya. Ya. Itu tanda rahmat ada, masih ada dalam hati kita. Enggak kaku, kering. Jadi Islam itu ya di tengah-tengah sebetulnya. Ya, antara ketegasan dalam mendidik anak, tapi tidak melupakan unsur kelembutan tadi. Jangan terlalu lembut juga. Salah dibiarkan apa, tapi jangan terlalu keras juga ya. Sedang-sedang. Yang berikutnya ya. Al-hazm ma'ahum 'indal hajah, agak sedikit menunjukkan ketegasan ketika dibutuhkan. Mukul boleh, orang tua mukul anak ya, tapi mukul yang mendidik. Begini Pak, saya coba menggunakan bahasa yang lebih semoga bisa dipahami ya. Ketika seseorang tua bisa menanamkan cinta ke anaknya, sayang, ketika nanti orang tua itu marah, itu nggak perlu keras-keras. Kenapa? Rasa cinta yang sudah tertanam itu akan membuat teguran dari orang yang dicintai lebih terasa keras daripada rotan. Misal kita misalnya dengan anak begitu ya, sampai anak itu sayang betul, kita pulang disambut, peluk-peluk. Tapi suatu ketika ngeliat anak ini agak bandel, mohon maaf, diginikan saja anak itu, disentil bagian sininya saja, jangan diulangin ya, papa nggak seneng kayak gitu. Itu semalaman bisa nggak tidur anak, padahal cuma kenapa? Kenapa sentilan bapaknya yang dicintai itu terasa sakit sekali? Karena dia sudah berhasil menanamkan cinta tadi sama si anak. Tapi kalau orang tua selama ini kaku, nggak ada terkedekatan sama anak, mukul pakai rotan saja nggak kerasa si anak itu.
Itulah pentingnya keseimbangan tadi ya. Sayang, dipeluk. Kok satu hari bapaknya pulang nggak mau dipeluk, gitu saja sudah sakit si anak itu. Ada apa? Mulai ngomong nanti anak sama emaknya, kok papa nggak mau dipeluk tadi mah? Papa nggak ada goraku lagi, kenapa? Baru seperti itu, apalagi mukul. Nah, itu penting ya. Biasanya ketika cinta itu tidak ada maka butuh rotan, tapi kalau cinta itu sudah ada nggak butuh rotan. Pakai pensil saja sudah sakit. Ini termasuk laki-laki dengan istrinya sama. Kalau dia sosok yang dicintai oleh suami, oleh istrinya, nggak perlu marah-marah suami itu, cukup cemberut saja sudah nggak bisa tidur itu si istri. Kalau dia sayang. Jadi kalau suaminya memang kasar, galak, nggak ada romantisnya, nggak pulang, biarlah nggak pulang seminggu lah sana, suruh balik dah seminggu. Tapi kalau dia sosok yang dicintai, terlambat aja udah ditelepon, mana kan? Jangan ngayal yang belum tahu. Jadi sekali-kali nggak apa-apa bapak itu dalam mendidik butuh ketegasan, kekerasan. Jangan terlalu lembek. Nanti anak salah memahami kebaikan kita, laju nanti tidak terkontrol. Yang berikutnya, ajarkan anak sesuatu yang manfaat, terutama dalam urusan agamanya dan juga urusan dunianya. Ajarkan anak di TPA biar ngaji Iqra, Quran. Siapa tahu di masa depannya jadi imam, masa depannya bisa mendidik, minimal bisa sampai baca Quran. Semangat orang tuanya ngajarkan agama, ngajarkan tadi ya, ilmu-ilmu yang manfaat, ngajarkan ke TPA dan sebagainya, bila perlu dipondokkan. Yang berikutnya, sabar terhadap anak perempuan. Kenapa disebut perempuan khusus, Ustaz? Karena biasanya tabiat seorang laki-laki, suami itu pengen punya anak laki. Begitu dia dapat perempuan kayak nggak semangat. Akhirnya apa? Nggak begitu serius. Sabar. Ya, sabar. Dapat perempuan ya alhamdulillah. Dikasih anak laki-laki ya alhamdulillah. Ya. Syukur-syukur dikasih dua-duanya, alhamdulillah. Tapi andaikan diuji dengan itu, sabar. Saking sabarnya ya, kalau di Quran jangan sampai termasuk dalam kategori wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan jika diberikan kabar dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya langsung cembetut karena nggak senang. Ya, wa huwa kadhim, menahan emosi tadi. Nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi bapak-bapak yang punya anak perempuan, man yubtuliya min hadhil banat, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuannya, fa ahsin ilaihinna, berbuat baiklah kepada anak-anak perempuannya. Kenapa ya Rasulullah? Kunna lahu sitran minan nar, mereka nanti di akhirat akan menjadi hijab dari neraka, akan menjadi pelindung dari neraka. Anak perempuan. Dan jujur saja, saya dapat ilmu, kebetulan kami dapat anak perempuan, anak pertama kami perempuan ya. Dapat informasi dari sesepuh lah, katanya kalau ada anak gadis di rumah itu dingin, motivasinya tuh ya, dingin. Ini ilmu kehidupan ya, bukan dinginnya napo misalnya ya, namanya istri mungkin kadang-kadang cemberut, laju ndak buat ke kita teh, nggak bisa buatin kita misalnya, namanya ngambek mungkin ada. Kalau ada anak gadis tuh nak buatin mama teh, papa teh, nak. Mamanya lagi ngambek masih tetap ada yang buatin. Kalau anak bujangnya di mana? Lah main bola. Mana anak bujang tidak katik di rumah, atau malam-malam balik dari kantor, mamanya mungkin lagi marah. Namanya bapak ibu lah paham ya, perempuan mungkin cembetut macam-macam, buka tudung, nah udah kata apa tuh, nah goreng mama telur, nak. Anak gadis. Kalau anak lanang, di mana anak lanang jam segitu? Nah iya pak, kayak dulu pak, ini temen aku nak, duduk di kafe dulu dan sebagainya. Dingin jadi rumah itu. Semoga saja ya, amin.
Yang berikutnya nambah sedikit ya, dua adab lagi yang terakhir. Ilzamul banat bil hijab, mewajibkan anak gadis pakai kerudung, pakai hijab. Jangan main-main ini Pak. Jangan biar Ustaz nanti kalau sudah gadis, biasakan dari kecil. Tanam, dan kalau bisa tidak sekedar merintah, tidak sekedar mengharuskan, tapi diberikan pemahaman kenapa. Sampaikan misalnya makanan yang tidak ditutup, biasanya yang menghinggap siapa? Lalat, dan harganya jadi murah. Tapi ketika makanan, manisan, kue ditutup rapi, ditutup dengan etalasenya, harganya jadi mahal, ya, dan lalat tidak menghinggap. Tanamkan nilai-nilainya seperti itu. Jadi jangan sekedar mewajibkan, tapi diberi pemahaman agar betul-betul hijabnya karena Allah. Karena banyak orang berhijab itu bukan karena Allah. Buktinya apa? Ke sekolah, ke kampus pakai hijab. Begitu di jalan, di kafe, dia lepas kerudungnya. Itu berarti belum karena Allah, masih karena aturan-aturan. Betul. Dan kita sedih. Saya sedih sekali melihat orang tua masih membiarkan anaknya tanpa hijab itu. Pakai perempuan, pakaikan hijab, ya. Dan itu menjadi tanggung jawab orang tua di akhirat nanti jika mengabaikan hal itu. Yang berikutnya, nah ini paling penting, berikan keteladanan. Nah, kamu kalau makan, ya, misalnya, mohon maaf ya kalau agak menyinggung. Nah, kamu jangan ngerokok ya, sambil ngerokok nih. Mama, no. Nah, sholat, nah, jangan tinggal sholat. Dah bapaknya tidak sholat. 1000 jam ceramah, tausiah, nasihat, pesan kepada anak yang tidak diiringi dengan keteladanan, nonsen, nihil, tidak kati artinya. Anak akan membantai bapak baima itu, ngomong baik bapak nih, macam-macam. Keteladanan, ya, akhlak tunjukkan dari cara bicaranya, dari cara bersikapnya. Berikan keteladanan kepada anak, insya Allah bisa ditiru. Yang berikutnya doa, ya. Yang terakhir ini ya, dilarang mendoakan keburukan pada anak. Hati-hati nih, orang tua itu lisannya tajam, tahu-tahu bertepatan dengan waktu yang mustajab, akhirnya anak didoakan keburukan. Misalnya, ya, namanya anak mungkin buat kita jengkel, menyakiti kita, akhirnya wong tundas, mati kamu aja nak, mati aja lah kamu, mati nih anak-anaknya. Hati-hati, kalimat orang tua semarah-marahnya ditahan, jangan sampai mengeluarkan kalimat yang menjadi doa yang kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dasar anak nggak tahu diri, susah terus hidup kamu nanti, susah terus hidupnya. Kalau bisa, nah ini saya belajar dari orang Arab. Orang Arab itu Pak, kalau marah kalimatnya, ini orang Arab yang benar ya. Yahdikumullah, Rabbina yahdik, semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah memberimu petunjuk. Itu cara marah. Jadi kalau nanti umroh atau kemana, tahu-tahu ada orang Arab ngomong sama kita, yahdik, Rabbuna yahdik, Allah yahdik, itu marah dia sama kita sebetulnya. Tapi didoakan semoga dapat petunjuk, semoga dapat hidayah. Bagus kalimat-kalimat sebenarnya. Jadi kalau kita lagi marah sama anak, oh nah kamu sukses, kamu nak ya sukses kamu. Nggak apa, doa. Ya. Doakan lisan orang tua, insya Allah tembus sampai langit, langsung dikabulkan Allah. Doakan anak-anak kita yang sekarang masih bandel, masih susah diatur, jadi orang sukses galau. Ya, insya Allah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.